Pemirsa, heboh seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Cuitan Dedi Nur Palaka di laman media sosial X-nya menjadi viral. Cuitan ini mendapat retweet mencapai sekitar 2.900 dan balasan 1.200 komentar. Namun mayoritas pembahasan bernada kontra karena cuitan kader PSI dinilai tidak masuk akal. Terkait hal ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta masyarakat bersikap rasional. Terakhir itu Nabi Muhammad SAW, kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja lah, ya. Sementara itu, setelah cuitannya membuat heboh, kader PSI Dedi Nur Palaka menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf melalui media sosial X. Dedi menyebut pernyataan Jokowi memenuhi syarat menjadi nabi merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, DPW PSI Bali juga telah memberi teguran internal sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap sensitivitas publik dan keragaman pandangan masyarakat. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat suara soal dirinya yang dikaitkan dengan nama kapal Tongkang dan Takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi santai bahkan senang jika ada kapal yang ditulis namanya dan menjadi miliknya. Presiden ke-7 Republik Indonesia menanggapi santai soal keterkaitan dirinya dengan kapal Tongkang dan Takbot yang diberi nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Jokowi mengaku tidak merasa terganggu dengan munculnya isu tersebut. Menurutnya tulisan serupa juga banyak muncul di truk dan kendaraan lainnya. Meski demikian, dirinya meminta agar tulisan-tulisan tersebut tidak dibelokkan artinya atau bahkan dipelintir untuk tujuan yang tidak baik. Ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya, ya senang banget saya, alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk, ada tulisannya JKW lagi, oh itu miliknya Pak Jokowi, alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi? Ada pesawat, moga-moga ada pesawat ditulis. Ada tulisannya JKW, miliknya Pak Jokowi lagi. Kaya raya lah saya. Dengan Pak Jokowi. Nah, ya berarti kan sudah ada klarifikasi, ngapain ditanyakan? Merasa enggak sih Pak? Apakah dibandingkan dengan kalimat Jokowi sama oh banyak kok, tulisan di truk juga banyak, saya lihat ada di bus juga ada. Biasa aja lah, biasa. Tapi harus jangan dibelokkan, jangan dipelintir, dianggap baik. Presiden ke-7 Jokowi juga menegaskan pihak pemilik sudah memberikan pernyataan sehingga tidak perlu diributkan lagi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan untuk menjaga kekayaan alam Indonesia. Jajaran menterinya pun siap menjatuhkan sanksi pidana bagi perusahaan tambang yang melanggar aturan. Raja Ampat menjadi sorotan masyarakat, bukan karena keindahannya, tetapi pertambangan yang ditemukan di sejumlah pulau di Papua. Presiden Prabowo tak segan mengakui Indonesia tidak berani tegas dan disiplin dalam menjaga kekayaan alam yang ada di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Prabowo di acara International Conference of Infrastructure. Kekurangan Indonesia adalah kita kurang tegas, kurang berani, kurang disiplin, kurang keras menjaga kekayaan kita. Jajaran Menteri Presiden Prabowo langsung menengok lokasi tambang. Tak hanya itu, 4 perusahaan tambang yang kedapatan melanggar aturan dicabut izinnya.
Keempat perusahaan ini juga diperiksa untuk mendalami adanya dugaan tindak pidana dalam pertambangan. Tambang nikel ada instruksi khusus nggak Pak terhadap anggota di lapangan Pak? Yang jelas anggota kita saat ini bersama dengan kementerian terkait sedang melaksanakan pendalaman. Terima kasih. Artinya melakukan penyelidikan ya Pak? Terima kasih Pak Kapolri. Siapa? Raja Ampat dikenal dengan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. UNESCO pun mengakui Raja Ampat sebagai situs geopark. Keberadaan tambang dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya saling menanyakan kabar dan membahas perkembangan terkini di kedua negara. Momen Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Presiden Donald Trump diunggah lewat akun Instagram pribadi Prabowo dan Sekretariat Kabinet RI. Perbincangan berlangsung selama 15 menit. Keduanya sepakat meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat, serta menegaskan dukungan terhadap upaya menjaga stabilitas dan perdamaian global. Ya, sebelumnya Prabowo Subianto dan Donald Trump juga sempat melakukan panggilan telepon pada 11 November 2024 usai Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, keduanya saling memuji satu sama lain. Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like... Thank you so much. If possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. Yes, sir, I've been... Very good, the English. All my training is American, sir. That's great. We had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success. The most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting me, I guess. Yeah. How are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, sir. Respected. You're a very respected person. Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Pemirsa, proyek Giant Seawall terus dikembangkan oleh pemerintah. Rencananya pembiayaan program ini akan menggunakan APBN dan anggaran daerah Kota Jakarta.
Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall pun segera dibangun. Tak hanya itu, tim satuan tugas dibentuk untuk mengawal pembangunan proyek raksasa ini. Pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Seawall Pantura Jawa untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan pelindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan komitmennya untuk membangun Giant Seawall. Dalam acara International Conference on Infrastructure, Prabowo sempat mencari Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas pendanaan proyek raksasa ini. Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Giant Seawall atau tanggul laut raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang. Pembangunan proyek ini diprediksi memakan waktu minimal 8 tahun. Tim Liputan Anyus melaporkan.